Oke anak-anakku semuanya, kali ini Bu Muji mau menyampaikan sebuah kisah. Kira-kira kisah apa ya yang mau Bu Muji sampaikan hari ini? Penasaran? Mau tahu? Kalau mau tahu, jawab salam Bu Muji dulu ya. Siapa yang siap mendengarkan cerita? Siapa yang siap mendengarkan cerita? Kalau siap mendengarkan, jawablah salam ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cakap, cendekia, akhlakul karimah, Allahu Akbar. Subhanallah, semangat-semangat sekali hari ini anak-anak ibu. Coba Bu Guru mau tes, Bu Guru mau lihat lagi apakah semangat dan kekompakannya masih sama. Yuk siap-siap semua. Lomba rapi, hap. Rapi, hap. Nah, kalau sudah rapi begini, kita mulai ceritanya ya. Oke. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah dipenuhi dengan hijaunya hutan belantara, samudra terbentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah telah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi dari mereka yang telah merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memuji dan mensucikan nama-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat tersebut. Setelah selesai penyempurnaannya, Allah meniupkan ruh ke dalam tanah liat kering itu. Dan manusia pertama itu dinamai siapa anak-anak? Betul sekali, Nabi Adam alaihi salam. Berbeda dengan para malaikat, Nabi Adam alaihissalam dikaruniai akal dan fikir, sehingga Nabi Adam memiliki pemikiran yang sangat kuat. Selanjutnya, Allah mengajari Nabi Adam tentang nama-nama benda seperti matahari, bulan, bintang, dan planet. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan Nabi Adam alaihissalam kepada para penghuni surga dan berkata kepada malaikat, sebutkan benda-benda ini. Para malaikat tidak ada yang bisa menjawabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan benda-benda tersebut. Dan atas izin Allah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam pun bisa menyebutkan semua nama benda-benda itu atas izin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sujudlah kamu malaikat kepada Adam. Dengan menyegerakan perintah Allah, maka para malaikat pun bersujud sungguh kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menghormatinya karena Allah. Namun anak-anakku, ada salah satu penghuni surga yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapakah itu?
Nah, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegurnya, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Dengan sombongnya iblis pun berkata, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah liat. Dengan perkataan iblis pun Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan berfirman, keluarlah kamu dari surga, kamu memang terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Setelah Allah berfirman, iblis pun mohon agar diberi umur yang panjang. Ya Rabbi, berikanlah aku umur yang panjang, dan akan aku goda manusia-manusia supaya sesat, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, kamu aku beri umur yang panjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan dapat menggoda dan menyesatkan hamba-hambaku. Yang mengikutimu adalah orang-orang yang sesat. Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa, perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam, sebagai pendamping hidup Adam di dalam surga. Semakin penuh kebahagiaannya kehidupan Nabi Adam alaihissalam di surga, semuanya serba ada, makanan lezat berlimpah, pakaian beraneka ragam, dan kerajaan tempat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas melakukan apapun di dalam surga. Namun hanya satu perintah Allah yang harus mereka patuhi, yaitu dilarang untuk mendekati pohon terlarang. Nabi Adam dan Ibu Hawa pun mematuhi perintah-perintah Allah tersebut dan berkata, ya Allah ya Rabbi, akan aku patuhi segala perintah dan akan aku jauhi segala larangan. Namun anak-anakku, kabar tersebut terdengar oleh iblis, dan iblis pun dengan sepenuh tenaganya menyusun rencana agar dapat menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa untuk melanggar larangan Allah tersebut. Namun Allah Maha tahu segalanya, dan Allah memperingatkan Nabi Adam alaihissalam serta Ibu Hawa dan berfirman, wahai Adam, iblis adalah musuhmu, dan iblis adalah musuh istrimu. Maka berhati-hatilah kepada mereka, agar mereka tidak mencelakakanmu dan mengeluarkanmu dari surga. Iblis berkali-kali mencari-cari kesempatan untuk dapat menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa untuk melanggar larangan Allah tersebut. Dan iblis menginginkan agar Nabi Adam dan Ibu Hawa melanggar larangan itu, mendekati pohon terlarang. Iblis membujuk dan bersumpah bahwa yang dilakukan ini adalah demi kebaikan dan kebahagiaan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Dan bahkan iblis pun menunjukkan kerajaan yang kekal dan berkata, pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau makan buah dari pohon kuldi ini, maka kau akan kekal seperti malaikat di surga. Rayuan-rayuan yang dahsyat iblis gunakan untuk menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa pun tergoda untuk makan buah dari pohon terlarang itu. Begitu Nabi Adam dan Ibu Hawa mencicipi buah terlarang itu, baju yang menempel di badan hilang seketika. Dan seketika itu pula Nabi Adam dan Ibu Hawa pun malu dan takut kepada Allah
dengan segera mencari dedaunan surga untuk menutupi tubuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegur Nabi Adam dan Ibu Hawa dan berfirman, bukankah sudah aku peringatkan bahwa iblis adalah musuhmu yang nyata? Dan bukankah sudah aku larang kamu untuk mendekati pohon terlarang itu? Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa pun menyesal dan memohon ampunan kepada Allah agar semua kesalahan dan kehilafannya pun diampuni. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah kami. Kami menyesal dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi. Karena kesungguh-sungguhannya itu, Allah pun mengajari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa untuk doa taubat. Rabbana dolamna anfusana wa inna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami lagi, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah yang pengasih dan penyayang, kesungguh-sungguhan dan ketobatan Nabi Adam alaihissalam akhirnya pun menerima tobat mereka. Namun anak-anakku, yang namanya keputusan adalah tetap keputusan. Meskipun kesalahan Nabi Adam dan Ibu Hawa dimaafkan oleh Allah, namun Allah tetap berkehendak lain. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa pun diturunkan ke bumi. Karena memang di bumilah penugasan Nabi Adam alaihissalam sebagai seorang khalifah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, turunlah kamu ke bumi, dan sebagian kalian akan saling bermusuhan. Memang di bumilah tugasmu sebagai seorang khalifah. Maka turunlah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa ke bumi dengan meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu mereka terus berusaha untuk mencari makanan, pakaian, serta tempat tinggal dengan tangan mereka sendiri. Dan apa yang dilihat iblis ketika Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke bumi, iblis sangat senang sekali dan tertawa lepas. Aku telah berhasil mengeluarkan Adam dari surga. Begitulah anak-anakku sifat dari iblis, menyukai ketidaksenangan dari diri kita. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam serta Ibu Hawa diturunkan ke bumi, mereka diturunkan di tempat yang terpisah. Bertahun-tahun lamanya, akhirnya mereka pun dipertemukan pada bukit kasih sayang, Jabal Rahmah. Semenjak saat itu, mereka berdua bekerja keras dengan penuh tenaga dan pikirannya untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi penugasan sebagai seorang khalifah. Dan karena penciptaannya yang sempurna, maha kaya segalanya, Nabi Adam alaihissalam pun dikaruniai 20 pasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Semenjak saat itu dimulailah perkembangan manusia hanya dengan mengembang sebagai seorang khalifah, sebagai pengatur alam raya. Kesimpulan dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini adalah mengingatkan kita bahwa iblis dan syaitan-syaitan pengikutnya akan terus gigih berusaha sebanyak-banyaknya manusia untuk menjadi sesat dan masuk ke dalam neraka bersama mereka kelak. Namun anak-anakku jangan pernah takut ya, karena godaan iblis dan pasukan-pasukannya tidak akan pernah mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah melanggar aturan yang pernah ditetapkan, entah itu dari orang tua di rumah, dari guru di sekolah,
maupun dari masyarakat di lingkungan sekitar kita. Anak soleh-solehah. Jadi ingat ya pesan Bu Muji, setiap aturan haruslah ditaati. Setuju? Oke. Mari kita berjanji dalam diri kita sendiri untuk membentengi diri kita bahwa iblis tidak akan pernah dapat menggoda kita. Kita ucapkan bersama-sama. Kami anak soleh-solehah akan selalu patuh kepada orang tua, akan selalu taat pada aturan, rajin belajar dan tekun dalam beribadah. Sesama teman saling menolong. Subhanallah. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Bu Muji sampaikan pada kisah Nabi Adam ini. Nabi pertama dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Nah, lain waktu bisa kita sambung lagi di hari dan jam yang sama. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar dan terus belajar akan tercapai apa yang kau cita-citakan. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.